Hai 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 hai. Jumpa lagi di Lovelins Bercerita bersama saya Rina di channelnya Cerita Keren. Jangan lupa like, subscribe, dan bunyikan loncengnya. Balik lagi di Ladies in My Husband Pocket. Sampai juga kita di bagian 12. Selamat menonton, semoga terhibur. Rama mencabut paksa flash disk tanpa ejek. Hatinya sedikit kesal sejak pagi tadi. Bagaimana mungkin file yang harusnya siap cetak hari ini belum juga kelar? Desia benar-benar menyiapkan waktu begitu saja belakangan ini. Namun waktu tak dapat diulang. Semuanya harus segera diperbaiki. Biar bagaimanapun juga pekerjaan yang tertunda harus ia selesaikan. Aku minta maaf. Bukannya tidak mau mengerjakan, tapi memang gak enak badan. Sekedar duduk di depan sana pun aku tak sanggup. Maaf. Rama semakin kesal. Inilah yang ia takutkan. Di masa-masa penting, ia harus kehilangan beberapa momen kemajuan usahanya. Kehamilan Desia itu yang ia risaukan. Seharusnya Desia mendengarkannya dulu. Jangan hamil dalam waktu dekat. Akan tetapi ini juga kesalahannya. Andai saja tak setiap malam ia menggauli Desia, tentu kehamilan itu tidak akan terjadi. Aku memang meminta anak lagi dari Allah. Bila saat ini kita diberi, itu memang sudah waktunya. Lagi pula, si kecil sudah berusia 4 tahun. Tidak terlalu dekat jaraknya. Dan aku membutuhkannya, Aku sangat membutuhkannya. Siapa tahu kehadirannya bisa mengubah suasana rumah tangga kita. Rumah kita baik-baik saja, Bunda. Kita tak ada masalah apa-apa kan? Mengapa jadi berpikiran seperti itu? Rama tak habis pikir atas sikap Desia. Wanita memang susah ditebak isi otaknya. Tapi, sadarkah bila berubah setengah tahun belakangan ini? Desia memberanikan diri berbicara lebih jauh. Sadar? Berubah apanya? Desia hanya bisa menunduk lesu. Sepertinya percuma mengajak suaminya bicara di saat-saat hati dan pikirannya tak menyatu. Atau bisa jadi hanya ia yang merasakan perubahan dari suaminya. Gak ada yang berubah, sayang. Hanya lelah bila sedikit-sedikit dicurigai. Sedikit-sedikit ditanya ini itu. Harusnya kamu yang sadar betapa berusaha melakukan yang terbaik buat keluarga kita. Kerjaan dan segalanya, terlebih buatmu. Tapi wanita-wanita itu tak ada lagi wanita-wanita, Bunda. Mereka hanya numpang lewat. Dan main hati sampai bikin terluka. Desia memotong. Aku perempuan dan aku tahu pasti rasanya. Berawal dari kagum, kemudian menjadi ketergantungan, lalu tergores saat hati tiba-tiba dipatahkan. Jangan salahkan mereka bila akhirnya kecewa dan sakit hati, lalu berbuat yang aneh-aneh demi mengobati sakit hatinya. Maksudmu? Desia menarik napas panjang, lalu mendekat ke Rama. Bukan hanya yang menampilkan ekspresi terkejut saat kusebutkan kata hamil. Ada beberapa teman wanita di belakangmu yang kesal atas kehamilanku. Rama mengernyit tak mengerti. Seharusnya wajar seorang istri hamil karena ada suaminya. Tapi kehamilanku dianggap satu alasan untuk menjaga tetap di sampingku. Apakah tetap berniat meninggalkanku, lalu berpaling pada salah satu wanita itu? Rama mengendurkan otot wajahnya. Kamu ngomong apa sih, sayang? Katakan, apakah kehamilanku bermasalah?
Apa AA menyesal aku hamil lagi? Apa ini menghentikan langkah AA untuk bebas? Apa memang AA menginginkan kebebasan? Destia, stop! Destia tersentak. Bentakan Rama membuat jantungnya berdegup kencang. Dengan sekuat tenaga ia mengendalikan diri dan duduk perlahan di ujung kasur. Siapa yang bilang begitu? Siapa yang meracuni pikiranmu? Lihat AA, jawab jujur. Siapa? Destia bungkam. Air matanya mulai mengalir. Ia hanya mendengar desas-desus di luar sana. Ia tidak tahu siapa yang memulai. Yang pasti salah satu penggemar berat suaminya lah yang mengembuskan berita itu. Demi Allah Destia, AA bukan tidak senang kamu hamil lagi. Anak itu rezeki yang tidak bisa kita tolak. Seandainya bisa memilih, AA minta jangan saat ini. Sebab penerbitan masih membutuhkanmu. Siapa lagi yang akan mengerjakan bagianmu? Sementara kita sudah beberapa waktu terhenti karena keadaanmu yang lebih memilih tiduran di kasur. Sedang AA tidak bisa setiap saat standby di sini mengerjakan semua. Itu saja, bukan alasan lain. Apalagi alasan kebebasan yang diada-adain itu. Demi Allah Destia, berhentilah berpikiran seperti itu. AA senang kamu hamil lagi. Itu artinya kamu diberi kesempatan lagi untuk belajar jadi ibu lebih baik. Ayo, berpikirlah positif. Jangan menjadikan gosip sebagai beban buat hidupmu. Destia tak dapat menahan lebih lama kepedihan hatinya. Dengan cepat ia menarik Rama ke dalam rengkuhan tangannya. Rama membelai kepala Destia dengan lembut. Berhentilah menyakiti dirimu sendiri. Jangan biarkan orang lain menjatuhkanmu. Maafkan aku, AA. Sudah, cukup. Nikmati masa-masa istirahatmu. Jangan dipaksa bekerja kalau memang tidak bisa. Jangan juga membuka media sosial yang sekiranya membuat pikiranmu kacau. Tidurlah tanpa memegang HP. Biarkan pikiranmu juga beristirahat. Kehamilanmu lebih penting. Sehatlah kali ini. Jangan seperti kehamilan pertamamu. Hanya kamu yang bisa menyelamatkan diri sendiri. AA hanya bisa mendukungmu. Tapi wanita, jangan dipikirkan. Berapa kali ya bilang, tidak ada yang lebih penting di dunia ini selain bunda dan anak-anak. Jangan ubah itu. Bantu AA juga untuk tetap fokus pada keluarga ini. Ya, kalau ada yang datang lagi, anggap aja itu selingan yang sayang untuk dilewatkan. Ucapan Rama membuat Destia geram. Sebuah cubitan kecil mendarat di lengan Rama. Nah gitu, lebih baik kamu tersenyum. Jangan nangis aja, jelek. Sudah, AA akan selesaikan kerjaanmu. Rama menatap layar laptopnya. Belum ada setengah naskah ia kerjakan. Kepalanya sudah berputar-putar. Ia mengerti mengapa kadang Destia mengeluh sakit kepala karena harus berlama-lama membaca sekian puluh ribu kata dalam sehari. Ia tahu tak banyak yang bisa ia lakukan, sebanyak yang bisa istrinya selesaikan. Namun memaksakan Destia untuk tetap bekerja juga tak baik bagi kesehatannya. Rama menutup laptopnya. Sudah hampir pukul 9 malam. Sedang ia masih di percetakan. Pikirannya melayang ke rumah. Sedang apa Destia? Belasan pesan di WA tak dibacanya. Panggilan telepon pun tak diresponnya. Apakah ia sudah tertidur? Rasa bersalah menghantui, membiarkan istrinya sendiri walau ditemani anak-anak tidaklah bijak di saat-saat ini. Akan tetapi pekerjaan di percetakan pun tak bisa ditinggalkan begitu saja. Sambil menunggu proses pemotongan, Rama membuka akun Facebook dan melihat status Destia yang lewat di beranda. Masihkah aku mampu bertahan? Aku ingin berhenti. Rama membaca kalimat itu berulang. Bertahan dari apa? Berhenti karena? Apakah ini ada kaitannya dengan masalah tadi pagi? Pertanyaan-pertanyaan yang tak akan menemukan jawaban bila ia tidak segera memutuskan pulang.
Dan di kegelapan malam, ia memacu kendaraannya cepat untuk sampai ke rumah. Tiba-tiba saja HP-nya bergetar. Dengan cepat ia menghentikan kendaraannya. "Dian?" Dengan ragu Rama menekan tombol hijau. Ada apa lagi Dian menghubungi Rama? Apakah ini artinya gangguan belum usai? Jangan lewatkan episode selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan bunyikan loncengnya. Sampai jumpa.